فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dalam hal ini diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, qala Ibnu Wahab, sami'tu Malik bin Anas yaqul la yusalla khalfa al-qadariyah wa la yuhmalu anhumul hadithu. Ya. Ibnu Wahab mengatakan, saya mendengar Imam Malik mengucapkan tidak boleh melakukan salat di belakang qadariyah, sekte qadariyah, wala yuhmal anhumul hadis, dan tidak boleh meriwayatkan hadis dari mereka karena mereka telah berbuat bid'ah dan menyelisih akidah ahli sunnah. Apa yang dijelaskan oleh Imam Malik persis dengan pernyataan imam-imam ahli sunnah yang lainnya. Dalam hal ini sudah merupakan satu prinsip dari prinsip akidah ahli sunnah di dalam mereka menerapkan agama ini dalam rangka berloyalitas kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan membenci orang-orang yang bermaksiat kepada Allah atau menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Maka juga memberikan peringatan pada kaum muslimin agar tidak tertipu dengan pernyataan atau akidah pemahaman ahli bid'ah wal ahwa, orang yang menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ulama salaf, termasuk dalam hal ini Imam Malik rahimahullah, sungguh sangat tegas memberikan peringatan, memberikan baikot terhadap mereka. La yusalla khalfal qadariyah, tidak boleh melakukan solat di belakang qadariyah. Wala yuhmal anhumul hadis, dan tidak diriwayatkan hadis dari mereka. Kenapa tidak boleh solat di belakang mereka? Apakah karena solat mereka tidak sah? Perlu diketahui, jika bid'ah suatu sekte atau seseorang sampai kepada batas kekufuran, maka jelas larangan solat di belakang pelaku bid'ah tersebut itu adalah karena kekufurannya, karena tidak sah solatnya dan tidak sah bermakmum di belakangnya. Tapi bila pelaku bid'ah tidak sampai kepada kekufuran, artinya dia masih muslim, tapi dia berbuat bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dalam hal ini sikap para ulama salaf memperingatkan kaum muslimin agar tidak tertipu dengan bid'ah dan kesesatannya, maka dilarang untuk solat di belakangnya. Karena tatkala solat di belakangnya, maka ini juga mengandung makna merekomendasikan hal itu. Berarti orang tersebut tidak ada masalah. Nah, maka akan tertipu kaum muslimin dengan kesesatan dan penyimpangannya. Kemudian jelas hadis ahli bid'ah, karena mereka adalah kedustaan adalah bagian dari prinsip mereka. Mereka biasa berdusta. Maka tentunya terlebih lagi bila hadis yang mereka riwayatkan itu hadis-hadis yang tentu untuk melegitimasi bid'ah-bid'ah mereka buat-buat. Nah, oleh karena itu ini adalah sikap tegasnya ulama salaf untuk menjaga keutuhan agama ini, kemurnian akidah, agar tidak tertipu dengan kesesatan dan penyimpangan mereka. Wa qala Ashhab su'ila Malikun 'anil qadariyah faqala qaumu su'in fala tujalisuhum qila wala yusalla khalfahum qala na'am. Ashhab meriwayatkan bahwa Imam Malik ditanya tentang sekte Qadariyah. Maka Imam Malik mengatakan kaum musuh, mereka adalah kaum kelompok yang sangat jelek. Nah, ini bentuk peringatan keras Imam Malik tentang sekte Qadariyah. Karena mereka adalah telah menyelisihi sunnah. Nah, mereka telah berbuat bid'ah. Maka buat bid'ah adalah orang yang menyelisih sunnah Rasul. Rasul mengatakan ikuti sunnahku, dia berbuat bid'ah.
Adakah orang yang jelek dari mereka? Nah, kaum musuhin, kaum kelompok sekte yang yang jelek. Kalau tu jalisu, jangan duduk di majlis mereka, jangan hadir majlis mereka. Ya. Karena tidak, ya, ada jaminan keselamatan dari syubhat-syubhat yang akan mereka sebarkan, yang akan mereka, ya, ucapkan atau mereka sampaikan. Qila wala yusalla khalfahum, beliau ditanya lagi, apakah tidak boleh solat di belakang mereka? Ya, na'am, jangan solat belakang mereka. Nah, kembali kita sampaikan larangan dari bermajlis, duduk di majlis mereka, menghadiri majlis mereka, dan solat di belakang ahlul bidah. Ini semua, ya, dalam bentuk, ya, sebagai bentuk pentahdiran, yaitu memberikan peringatan kepada kaum muslimin, dan juga dalam bentuk baikot yang syar'i, ya, al-hajar al-masyru', yaitu pembaikotan yang disyariatkan, ya, agar terjadi atau, ya, terselamatkan akidah, pemahaman kaum muslimin. Karena kalau mereka bermudah-mudah dalam hal ini, ada di sana majlis disampaikan bid'ah, penyimpangan, kesesatan pun dan dihadiri, maka siapa yang menjamin seseorang akan selamat dari syubhat dan kesesatan itu? Nah, dan biasanya pelaku bid'ah sangat, ya, licik dalam menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Terkadang menggunakan dalil, ya, terkadang juga menggunakan ayat hadis, tapi di situ mereka menyisipkan dan memasukkan racun-racun syubhat tadi. Ini sangat berbahaya. Oleh kerana itu, ya, secara khusus bagi kaum muslimin yang awam, ya, bahkan penuntut ilmu juga, yang tentunya sangat berbahaya bagi pemikiran, pemahaman dan akidah seseorang. Qala Mus'ab bin Abdullah, sami'tu Malik bin Anas yaqul la yusalla khalf al-qadariyah. Mus'ab bin Abdullah mengatakan, saya mendengar Malik bin Anas mengatakan tidak boleh solat di belakang Qadariyah. Ini sama alasannya, karena mereka pelaku bid'ah dan mereka, ya, tentu orang-orang yang harus dibaikot agar mereka kembali. Tujuannya apa? Agar mereka sadar, ya, mereka sadar. Kenapa orang meninggalkan saya? Kenapa tidak mau bernajis dengan saya? Kenapa tidak menghadiri kajian saya? Kenapa? Ya, karena dia menyebarkan bid'ah, menyebarkan kesesatan, penyimpangan. Maka salah satu cara agar kaum muslimin, agar dia itu sadar, ya, dibaikot, ditinggalkan majelisnya, tidak solat di belakangnya. Nah, semoga dengan seperti itu dia kembali kepada kebenaran. Nah, karena selalu diasingkan, nah, ditinggalkan, dikucilkan. Kenapa? Ya, karena bid'ahnya. Ini adalah salah satu bentuk dari, ya, preventif, ya, preventif dalam mempertahankan akidah dan juga dari tersebarnya pemikiran yang menyesatkan. Agar kaum muslimin, ya, pencegahan dari awal, dari dini. Karena kalau telah terjerumus, terkontaminasi dengan syubhat-syubhat dan kesesatan tadi, itu akan merusak akidah, merusak pemikiran, dan tentu akan menyebabkan penyimpangan. Ya, betapa banyak orang yang mungkin minim dalam keilmuan, ya, kemudian berusaha memberanikan diri membaca, ya, pernyataan-pernyataan ahlul bid'ah, membaca pemikiran-pemikiran mereka, dia yang terkontaminasi, ya, rusak pikirannya sehingga menyimpang dari kebenaran. Banyak, ya, bahkan orang-orang yang mungkin dia cerdas, ya, kita saksikan di zaman dahulu, ya, zaman sebelum kita dan di saat ini. Mereka yang mengaku bisa membaca, bisa memahami, membaca apa saja, membaca kitab apa saja, dia baca. Enggak sadar, ternyata yang dibaca kita-kita yang penuh dengan syubhat, tergelincir, terkontaminasi, dia sesat dan menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang sangat dikhawatirkan. Apalagi kita yang awam, apalagi kita yang mungkin sangat minim ilmunya. Maka hati-hati, selektiflah. Mencari teman, tempat duduk, tempat kajian, dan juga mendengar kajian rekaman-rekaman, ya,
baik juga dengan berbagai media yang ada zaman sekarang ini. Hati-hati. Dan ini juga menuntut kita untuk semua bersungguh-sungguh mengenal akidah yang benar. Mengenal akidah yang benar, akidah ahli sunnah, agar kita memiliki pegangan, bekal yang kuat untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana akidah yang menyimpang, mana akidah yang benar, mana akidah yang menyimpang. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Imam Malik rahimahullah, sebagaimana juga dijelaskan Ibnu Qasim, qala sa'altu Malikan 'anis salati khalfal Imam al-Qadari. Saya bertanya kepada Malik tentang hukum solat di belakang imam yang memiliki pemahaman qadariyah. Qala in istayqanta fala tusalli khalfah. Bila engkau yakin bahawa imam tersebut betul-betul memiliki pemahaman ahlul bidah qadari, fala tusalli khalfah. Jangan solat di belakangnya. Jadi bukan sebuah sebuah pernyataan yang disebarkan tanpa ada bukti. Tapi betul seorang bila meyakini bahawa imam ini adalah pelaku bid'ah, mengajak pada bid'ah, kata Imam Malik, la tusalla khalfah, jangan solat di belakang. Apakah kena solat tidak sah? Bukan itu maksudnya. Kaedahnya, selama seorang itu masih muslim, maka solatnya sah. Dan solat di belakang orang yang sah, solatnya itu berarti sah, benar, tidak ada masalah. Tapi kerana ini pelaku bid'ah, dia mengajak pada bid'ah, maka salah satu bentuk pencegahan, peringatan, pemboikotan, maka dilarang solat di belakangnya, agar yang lain tidak tertipu. Apalagi yang penuntut ilmu. Bila penuntut ilmu solat di belakangnya, duduk majlisnya, berarti sebuah rekomendasi secara tidak langsung bahawa tidak ada masalah orang tersebut. Si fulan kok ikut solat, si fulan kok ikut hadir, si fulan kok bermajlis dengannya. Ini yang sangat dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi orang-orang awam, bagi kaum muslimin. Qala qultu walal jum'ah, bagaimana dengan solat Jumat? Kata beliau, walal jum'ah in istayqanta, juga tidak boleh melakukan Jumat di belakang, solat Jumat di belakangnya jika engkau yakin bahawa dia itu adalah orang yang imam berpemahaman qadariyah. Qala wa ara in kunta tattaqihi wa takhafuhu ala nafsik an tusalli ma'ahu wa tu'iduha dhuhran. Dan saya berpendapat, kata Imam Malik, jika engkau ingin atau menyelamatkan diri darinya dan takut kepadanya, mungkin dia itu pemimpin, pemimpin, dan bila tidak solat di belakangnya ada ancaman, dan bila seorang khawatir terhadap dirinya bila dia tidak solat di belakangnya, karena dahulunya yang menjadi imam solat itu pemimpin itu langsung, yaitu menjadi khalifah, langsung menjadi yang menjadi imam. Nah, bila pemimpinnya memiliki pemikiran qadari, kemudian ternyata dipantau barang siapa yang tidak solat di belakangnya akan dihukum, maka hal yang seperti ini, kata Imam Malik, antusalli ma'a, solat bersamanya, wa tu'iduha dhuhran, dan diulang kembali solat tersebut dengan solat zuhur, di waktu zuhur solat diulang dengan solat zuhur. Nah, atau solat Jumat, begitu, Jumat. Jadi kalau berjumat tentu imam menjadi khatib, kemudian menjadi imamnya khalifah. Maka bila hal itu tidak mungkin dielakkan, dihindari, maka solat bersamanya, kemudian mengulang solat Jumat tapi dengan niat solat zuhur. Nah, qala Malik wa ahlul ahwa mithlu ahlil qadar. Nah, bahawa ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, ahlul bidah itu seperti pengikut pemahaman qadariyah. Qala wa ra'aitu Malikan idza qila lahu fi i'adati salati man shalla khalfa ahli al-bid'ah yaqifu wa la yujibu fi dhalik. Kemudian Imam Malik
ya, saya melihat Imam Malik apabila ditanya tentang hukum ya mengulangi solat, ya, mengulang solat orang yang solat di belakang ahli bidah, maka beliau dalam hal ini yaqif, yaitu wala yujib fi dzalika, beliau ya berdiam, tidak menjawab tentang hal itu, tidak mengatakan diulang atau diperbolehkan. Dan ini adalah sikap keterhati-hatian Imam Malik rahimahullah. Bahwa beliau menyampaikan bukan karena dorongan hawa nafsu, bukan karena seleranya begitu ingin mengatakan, tidak, tapi berdasarkan hukum. Dan beliau sangat berhati-hati. Artinya, kalau yang solat di belakang seorang imam, dia imam, pemimpin ahli bid'ah, solat di belakangnya, jika terbukti penyimpangan tersebut, dan seorang bila tidak solat di belakang tidak ada masalah, maka ini kata Imam Malik jangan solat di belakangnya. Tapi bila ada ancaman, bila ada sanksi, ya barang siapa yang tidak solat di belakang pemimpin imam, ya maka akan diancam di penjara. Maka dalam hal ini kata Imam Malik solusinya adalah engkau solat di belakangnya seperti solat Jumat tadi, kemudian mengulangi dengan solat zuhur. Ya. Adapun secara umum solat di belakang orang yang ahli bid'ah, maka dalam hal ini Imam Malik ya memiliki sikap ya berdiam, tidak menjawab tentang hal itu. Ini adalah bentuk kehati-hatian beliau di dalam menjelaskan hukum. Qala Ibnu Wahab wa ghairu wahid, dan ya yang lain, suila Malik an khusumati alil qadar wa kalamihim faqala man kana minhum 'arifan bima huwa alayhi fala yuwadi'ul qawl wa yukhbiru bi khilafihi wa la yusalla khalfahum wala ara an yunakahu. Jadi ditanya tentang ya khusumah ahli al-qadar wa kalamihim, tentang perdebatan ya ahli al-qadar, ahli al-bid'ah wa kalamin, dan perkataan mereka. Kata Imam Malik, man kana minhum arifan bima huwa alaih, maka siapa, kata beliau, ya siapa yang di antara mereka ahli bidah qadar itu ya mengetahui apa yang dia ikuti, fala yuwadi'ul qaul, maka dia tidak akan berbuat pernyataan-pernyataan yang palsu, ya, wa yukhbiru bi khilafi, dan mengabarkan tentang ya pendapat atau tentang hal yang menyelisihinya. Maka dalam hal ini wala yusalla khalfahum wala ara an yunakahu, maka tidak boleh solat di belakangnya, dan saya berpendapat mereka juga tidak ya diterima ya lamaran untuk pernikahannya, yunakahu. Dalam riwayat lain beliau ditanya tentang duduk bersama sekte Qadariyah dan berbicara kepada mereka. Faqala la tukallimuhum, jangan bicara kepada mereka. Wala taqud ilaihim, jangan duduk bersama mereka. Illa an tajlis ilaihim tughallizu alaihim, kecuali bila engkau duduk pada mereka niatnya untuk betulnya memberikan pernyataan yang tegas, mengingkari ya kebatilan mereka. Nah, jadi bila untuk mengingkari, menjelaskan kesesatan dan kebatilan mereka. Adapun untuk mendengar pernyataan mereka, kalam mereka, ya, maka ini jelas tidak diperbolehkan. Wa qultu inna lana jiranan la ukallimuhum wa la ukhasimuhum. Maka ya Ibnu Wahab juga bertanya, saya memiliki tetangga, saya tidak berbicara kepadanya dan juga tidak ya ukhasimuhum, tidak berdiskusi dengannya. Qala la tujalisuhum adihum fillah, jangan duduk bersama mereka dan bencilah mereka karena Allah, fillah, ya bukan kerana urusan dunia. Karena permasalahan loyalitas, wala dan bara, ini menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulnya dengan bid'ahnya. Maka itu penyimpangan, Allah membenci hal itu. Maka sebagai konsekuensi dari keimanan kita adalah membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, memusuhi sesuatu yang dimusuhi, atau sesuatu yang apa yang memusuhi Allah dan apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Malik ya mengutip firman Allah Azza wa Jalla, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu rasul. Engkau tidak mendapatkan Muhammad ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah dan yaumil akhir, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan pelaku bid'ah
mereka musuh Allah dan Rasulnya, disadari atau tidak. Karena mereka telah menyelisih syariat, menyelisih sunnah Nabi SAW, maka telah menentang Allah dan Rasulnya. Maka konsekuensi dari iman kepada Allah dan Rasulnya adalah membenci mereka karena Allah, karena kesesatan dan kebatilannya. Sebagaimana mencintai orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, orang yang beriman, beramal soleh, kita mencintainya. Itu bagian dari konsekuensi dari keimanan kita. Naam.